nantinya bisa berbagi ilmu, karena saya sendiri awam terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Namun saya akan mencoba menjelaskannya dari aspek agama. Ini masih belum bisa juga, Ustaz. Belum bisa Ustaz. Ini baru pertama nih. Oh Jadi ya. bingung. Ya, maaf sambil lalu aja Ustaz. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud atau terkenalnya Ibnu Mas'ud. Dia memiliki kuliah nama panggilan Abi Abdurrahman. Berarti salah satu putranya bernama Abdurrahman. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan oleh para pensyarah sebagai Sadisuman Aslam, sebagai orang yang keenam masuk Islam. Dan penyebab masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud itu ada cerita yang menarik, di mana beliau waktu Maaf, itu Ustaz. ya Sudah bisa Ustaz. jadi Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang keenam yang masuk Islam, dan penyebab keislamannya itu termasuk ada cerita yang menarik, di mana beliau waktu itu masih muda, sekitar umur 15 tahun, dan bekerja sebagai penjaga atau pengembala kambing-kambingnya Ibnu Abi Mu'aid, salah satu kafir Quraisy yang kaya raya di kota Mekah. Nah, ketika Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar lewat dan mereka berdua mengalami kehausan karena dalam perjalanan jauh berdakwah gitu ya, mencari orang yang ingin masuk Islam. Akhirnya keduanya mampir di tempatnya Abdullah bin Mas'ud yang sedang menjaga atau mengembala kambing Ibnu Abi Mu'aid. Ketika mampir, Rasulullah menyapa, "Wahai ya gulam, hei anak muda, bolehkah kami meminta sedikit susu perah dari kambingmu ini?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Ini bukan kambing saya tidak bisa memberikannya." Rasulullah, "Apakah ada di antara kambing-kambing yang kamu jaga ini, ada kambing yang memang sudah tidak pernah bisa diperah susunya?" "Ada," kata Ibnu Mas'ud, "itu yang paling kurus." "Boleh saya memerahnya?" kata Nabi. "Boleh, silahkan." Akhirnya Nabi mendekat, kemudian mengeluarkan mukjizatnya, sehingga kambing yang aslinya sudah tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa diperah air susunya itu kembali bisa mengeluarkan air susu dengan sangat banyaknya, dan Nabi serta Sayyidina Abu Bakar itu minum dari air susu tersebut. Nah, melihat kenyataan ini, melihat mukjizat ini, Abdullah bin Mas'ud langsung tertarik dan menyadari bahwa tamunya ini bukan orang biasa, dia pasti orang istimewa, dan sebab itulah kemudian Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini juga terlibat intens di dalam perjuangan Islam. Dia hadir di Perang Badar,
perjanjian Hudaybiyah ikut hijrah ke Habsyah pertama. Jadi kaum muslimin itu pernah ketika ditekan demikian dahsyat di kota Mekah hingga diembargo juga, tidak boleh membeli dan tidak boleh menjual dan mengalami kelaparan yang sangat, itu beberapa kemudian diperbolehkan hijrah oleh Rasulullah. Nah, ada hijrah ke Habsyah pertama. Kenapa perlu hijrah? Karena memang belum ada syariat melawan. Belum ada diperkenankan syariat untuk berjihad melawan gangguan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi memperbolehkan atau memang mendapat mandat dari Allah agar memperbolehkan sebagiannya hijrah ke Habsyah. Habsyah itu kalau sekarang Ethiopia, di Afrika sana, di Ethiopia. Nah, di sana ada raja Kristen, tapi raja Kristen ini baik hati dan sangat disenangi oleh rakyatnya. Yaitu Raja Mukaukis kalau tidak salah namanya. Apa Heraklitus ya? Mukaukis, ya betul, Mukaukis. Nah, raja ini menyambut siapa saja tamunya, termasuk kaum muslimin yang hijrah pertama ke Habsyah. Jadi hijrah ke Habsyah itu sampai terjadi 2 kali. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu ikut di hijrah Habsyah pertama. Ketika nyampe di Habsyah, rajanya ini mempersilahkan dan memanggil perwakilan. Waktu itu yang dipanggil adalah Ja'far bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Sayyidina Ali. Kemudian dia penasaran dan menanyakan ke Ja'far, "Wahai Ja'far, kamu kan diusir dari kaummu." Iya, coba gambarkan kepada saya nabi yang kamu imani itu, yang katanya nabi akhirus zaman itu. Coba digambarkan oleh Ja'far bin Abi Thalib bahwa ia adalah seorang nabi yang sejak kecil tidak pernah ditemukan berbohong, suka membantu orang, terus tidak pernah memutus tali silaturahim, berbakti, disebutkan seluruh kebaikan, termasuk tanda nubuah yang ada di punggung Rasulullah. Itu khatamun nubuah atau stempel kenabian yang ada di punggung Rasulullah. Akhirnya kata Mukaukis, "Wa namusu hadhil ummah." Itu kalau di Injil betul-betul nabi, dan itu yang disebut namus. Namus itu ya nabi akhir zaman dalam bahasa Injil. Kalau saya ketemu, kata Mukaukis, saya akan masuk Islam. Dan memang Mukaukis masuk Islam, tapi tidak pernah berjumpa kepada Nabi. Dan saat dia raja ini meninggal, Nabi sholat gaib dari kota Madinah. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud ini dia ikut di sholat di 2 kiblat. Jadi di Mekah, di antara Mekah dan Madinah, itu di Kuba kalau tidak salah, itu ada Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain itu ketika Nabi sholat, kalau tidak salah zuhur, dapat 2 rakaat, kemudian ada ayat turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sejak sekarang Muhammad, hadapkan wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Jadi Nabi itu sebelum ada perintah ini, Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis, menghadap ke kiblatnya orang Yahudi, kira-kira seperti itu. Kemudian di pertengahan sholat karena turun fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka Nabi kemudian berbelok, minggir sedikit gitu ya, karena arahnya memang tidak betul-betul berbalik gitu ya, tapi minggir sedikit.
dari mulai begini kemudian ke arah sana. Kira-kira demikian. Nah, masjid itu sekarang disebut Masjid Kiblatain. Kalau orang umroh atau haji biasanya itu salah satu destinasi wisata. Nah, peristiwa perubahan kiblat itu juga menjadi apa ya? Menjadi cobaan keimanan gitu. Bagi orang-orang yang imannya lemah, imannya masih tipis, ya mereka murtad lagi. Apa ini kok Nabi apa namanya nggak prinsipil, Nabi kok nggak konsisten gitu ya, kok pindah-pindah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ahli Al-Quran. Bahkan Nabi secara khusus memuji keahliannya ini, pelajari Al-Quran dari 4 sahabat. Ibnu Ummi Abd, nah, itu adalah panggilan Rasulullah karena umminya memang budak gitu ya. Ibnu Ummi Abd, anaknya seorang anak budak. Dan Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim Maulah Abu Hudzaifah. Dan memang mohon maaf ya, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya ya tidak ganteng, hitam, legam, kemudian pendek kecil, gitu ya, pendek kecil. Sehingga suatu saat pernah oleh Nabi diperintah agar manjat ke pohon kurma. Sampai di atas itu kan betisnya terlihat, karena betisnya mungkin oleh sahabat terlihat lucu gitu ya, kecil gitu ya. Akhirnya sahabat itu ketawa dan mengejek. Kemudian oleh Nabi, kenapa kamu ketawa? Ya saya melihat Abdullah bin Mas'ud ini lucu, kata dia. Ketawa sambil ya manusiawi lah, istihza gitu ya, sambil menghina. Kalau orang sekarang ya membuli lah, kira-kira begitu. Kemudian kata Nabi, wallahi la min dil ibni Mas'ud khairun minad dunya wa ma fiha. Demi Allah, kata Rasul, sapu tangannya Ibnu Mas'ud baik daripada dunia dan seisinya. Berapa keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini pernah oleh Nabi disuruh membaca Al-Quran. Iqra' ya ibn Ummi Abd. Baca wahai ibn Ummi Abd. Kata Abdullah bin Mas'ud, kaifa aqra' wa ilaika tunzal. Bagaimana ya Nabi, saya mau baca Al-Quran sementara Al-Quran ini turunnya kepadamu, kepada engkau. Walakin uhibbu an asma', kata Nabi. Iya memang, tapi saya ingin mendengar. Nah ini juga sunnah kemudian kita itu melakukan darusan. Gitu ya. Mudarosah itu artinya walaupun sudah syekh seperti Ustadz Mukhlisin, tapi dia masih sunnah untuk mendengarkan dari muridnya. Bacaan muridnya sudah baik apa belum, karena itu ajaran Nabi. Jadi Nabi pun mau mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dalam pengakuannya, dia nyetor seluruh Al-Quran kepada Rasulullah. Hanya beberapa ayat yang tidak dia setorkan kepada Al-Quran, kepada Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, saya itu tahu setiap ayat itu turun di mana, kepada siapa, dan dalam kejadian ada apa, itu tahu semua. Artinya Abdullah bin Mas'ud itu tidak hanya penghafal, tapi juga seorang ulama sahabah, ulamanya sahabat gitu ya. Ulamanya sahabat. Beliau itu ditugaskan ke Kufah, Irak. Dan di Kufah itulah beliau mengkader ulama-ulama besar ya. Ada An-Nakhai, nanti ada Al-Qamah, ada Masruq. Ulama tabi'in itu rata-rata lahir dari tarbiyah, dari pendidikan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu min hufadil Quran, termasuk penghafal Al-Quran dan ahli Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini menurut
beberapa ulama meriwayatkan sekitar 800-an hadis. Jadi dia tidak termasuk kategori sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena mungkin konsentrasinya di dalam Al-Quran. Ya. Tapi beliau termasuk yang dikadar oleh Nabi untuk mendalami Al-Quran. Dan seperti tadi sebelumnya, beliau itu wafatnya tetap dibagi karena setelah agak sepuh dan sakit, beliau pulang ke Madinah dan meninggal di Baqi. Itu sekilas perawi hadis pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan baca lebih lanjut hadis yang keempat ini. Qala Ibnu Mas'ud berkata, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Rasul itu adalah as-sadiqul masduq. As-sadiq, orang yang jujur, yang benar, al-masduq, dan dibenarkan atau dipercaya. Jadi Nabi itu tidak pernah bohong, bahkan semenjak sebelum diutus jadi Nabi itu sudah terkenal sebagai Al-Amin. Makanya ketika hijrah ke Madinah itu titipan buat Rasulullah itu banyak sekali di rumahnya. Sehingga itu diwasiatkan atau diamanahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak ikut hijrah. Jadi yang aneh memang ya, atau lucu, orang kafir Quraisy itu tidak mau beriman. Tapi urusan nitip-nitip, urusan kepercayaan itu percaya sekali dengan Nabi Muhammad. Sehingga ketika hijrah itu Nabi sampai berpesan kepada Sayyidina Ali agar mengembalikan seluruh amanat yang dititipkan kepadanya. Nabi bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, di batni ummihi, di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman, 40 hari berupa nutfatan, berupa air mani, berupa sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan. Kemudian dia berubah bentuk menjadi segumpal menjadi gumpal darah. Mithla dzalika, sama 40 hari juga. Tsumma yakunu, kemudian menjadi di dalam rahim ibunya mudghatan, segumpal daging, mithla dzalik juga 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus ilaihi pada ada janin tersebut, cabang bayi tersebut, al-malakuh, malaikat. Jadi malaikat khusus ya. Apa kerjaan malaikat ini? Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian dia meniupkan di dalam diri janin tersebut ar-ruhah, ruh. Jadi kalau kita hitung 40, 40, 40, berarti 40 kali 3, yaitu 120. 120 itu 4 bulan. Jadi janin itu ditiupkan ruh oleh malaikat khusus itu ketika berumur 4 bulan. Jadi malaikat itu banyak, Ibu. Tapi yang wajib diimani hanya yang 10 itu. Jibril, Mikail, Israfil, sampai Ridwan dan Malik. Tapi sebenarnya malaikat itu banyak. Termasuk ada malaikat hafadhah. Ya. Ada malaikat yang menjaga kita tidak jatuh tatkala berjalan. Itu banyak sekali. Nah, janin atau cabang bayi itu menerima atau mendapatkan tiupan ruh tatkala berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya.
Nah, dari hadis ini beberapa ulama mazhab seperti mazhab Imam Ahmad misalkan, itu mengatakan bahwa tatkala sudah masuk ruh, maka haram hukumnya atau dianggap membunuh hukumnya orang melakukan aborsi gitu ya. Sebelum 40 diperbolehkan di mazhab. Nah, tapi ulama-ulama yang lain tetap menganggap aborsi itu adalah tindakan kriminal kecuali atas pertimbangan medis. Hanya medis, dokter mengatakan atau memberi dua pilihan. Ini ibu, jika bayi ibu ini tidak digugurkan, maka ini berbahaya misalkan buat kesehatan ibu. Karena ada apa, itu boleh. Selama belum 4 bulan ini. Jadi 4 bulan ini menjadi standar ditiupkannya ruh. Nah, saya dulu ketika kuliah, salah satu profesor saya itu menyampaikan, dia profesor arkeolog, pernah meneliti Majapahit gitu ya. Ternyata di salah satu peninggalan Majapahit itu katanya tahapan-tahapan janin, tahapan-tahapan cabang bayi ini meleset sedikit di dalam di dalam prasasti Majapahit. Karena di prasasti itu tidak disebutkan kurang 12 hari. Jadi bukan 120. Tapi dalam hitungan Majapahit itu kurang 12 hari untuk 120. Jadi kata profesor ini, hitungan Nabilah yang paling tepat. Karena ternyata yang paling sesuai dengan ilmu kedokteran modern atau ilmu biologi, itu adalah hitungan Nabi yang mengatakan 4 bulan itu ditiupkan ruh. Ya. Kemudian karena sudah ditiupkan ruh, jika seorang ibu mengalami keguguran sudah 4 bulan, maka dalam beberapa madhab itu sunnah disolati, ya. Sunnah disolati, dimandikan seperti itu. Jadi bayi yang keguguran itu disolati dan dimandikan. Tapi kalau sebelum 4 bulan, maka bayi yang wajib, ya, kalau sudah 4 bulan itu wajib disolati. Tapi kalau sebelum 4 bulan, maka bayi yang keguguran itu tidak wajib. Cukup dibungkus kain kafan umpamanya, kemudian dikubur. Cukup begitu saja. Kita lanjut. Wa yu'maru, dan diperintah malaikat tersebut bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Pertama, bikat birizkihi, dengan menulis rizkinya. Jadi kadar rizki si bayi ini berapa, dia akan kaya, sedang-sedang, akan sulit secara ekonomi, atau bagaimana, itu dituliskan tatkala ruh ditiupkan ke dalam bayi tersebut atau janin tersebut. Selain rizki, wa ajalihi, juga ajalnya. Dia akan berumur berapa, itu semuanya sudah dituliskan. Wa amalihi, dan amalnya bagaimana, baik atau buruk. Wa syakiyun aw sa'idun, dia akan menjadi orang yang celaka ataukah orang yang berbahagia. Itu semua sudah ditetapkan. Nah, kata ulama, hadis ini adalah pelajaran bagi kita agar mengimani takdir, gitu ya. Bahwa
apa yang sudah ditakdirkan itu sebenarnya sudah ditulis semuanya tatkala bayi tersebut ditiupkan ruh. Namun penulisan ini sebenarnya itu masuk takdir yang disuruh tulis ke malaikat. Kalau kita rujuk lebih jauh lagi, sebenarnya seluruhnya itu sudah ditetapkan di ilmu Allah yang azali. Di ilmu Allah yang azali. Jadi seluruhnya nasib kita, perilaku kita, dan takdir kita itu sudah ditetapkan di ilmu Allah. Dan itu tidak berubah gitu ya. Termasuk pertemuan kita malam hari ini akan kumpul misalkan berapa orang malam ini? 21 orang. Itu seluruhnya sudah ada catatannya di ilmu Allah. Jadi ada yang di ilmunya Allah, ada yang di Lauhil Mahfuz, dan ada yang di catatan malaikat. Nah, ini masuk yang di catatan malaikat. Tapi seluruhnya itu senada dan sinkron gitu ya. Meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa bisa berubah gitu ya. Beberapa catatan itu bisa berubah. Seperti misalkan sampean dengar bahwa amalan ini bisa menghapus catatan amal yang buruk. Nah, itu yang ada di malaikat. Yang ada catatan yang ada di malaikat. Makanya seperti kemarin niat ya, dahsyatnya niat ini lagi ya. Kita nyambung ke hadis pertama. Niat itu termasuk yang bahkan malaikat pun tidak bisa ngintip gitu ya. Itu antara si hamba dengan Allah. Niat itu. Makanya kan ketika dibukakan amal, itu kan malaikat juga bingung. Loh, ini kok ada catatannya ya Allah. Dia kan nggak pernah haji. Dijawab oleh Allah, dia pernah niat. Gitu. Jadi ini bikat birizki adalah catatan yang ada di malaikat. Jadi sudah ditentukan semua. Birizkihi ajalihi amalihi syakyun awsat. Nah, kemudian medis modern, medis modern itu bisa mengintip di USG itu ya, jenis kelamin, kesehatan fisik, dan lain-lain. Itu memang dibenarkan. Karena yang tidak bisa diintip itu kan masa depan si bayi. Ini kan kalau kita perhatikan hadis ini kan menjelaskan rezeki, ajal, amal, perbuatan. Perbuatannya bagaimana kan nggak bisa medis modern ngintip hal-hal ini. Wasyakiyun au sa'idun, apakah dia akan menjadi orang yang bahagia di masa depan ataukah sengsara, itu kan tidak ada yang tahu. Nah, kalau di antara manfaat iman kepada takdir, karena iman itu ada 6 ya, kemarin kita di hadis sebelumnya, yaitu wabil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, manfaat iman kepada takdir itu, kata ulama, adalah dia mencegah seseorang dari stres di antaranya. Jadi manfaat takdir itu adalah dari stres. Aman dari stres. Cuma begini, Ustaz, berarti kalau seluruhnya sudah ditentukan, ngapain kita beramal? Nah, ada misalkan pertanyaan seperti itu. Dan itu terjadi juga kepada Rasulullah dulu. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Idzan nattakilu ya Rasulullah." Kalau itu kita tawakal saja Rasulullah. Jawab Nabi apa? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa." Tidak, kalian harus terus beramal. Setiap orang itu dipermudah kemana dia diciptakan. Itu jawab Nabi. Jika dia diciptakan untuk surga, biasanya akan mudah baginya perbuatan ahli surga. Itu. Ya kira-kira seperti takdir itu seperti mendung. Jika mendungnya tebal, maka kemungkinan akan hujan, tapi tidak harus gitu ya. Jadi kita itu di dunia mengikuti penanda-penanda. Jika orangnya ahli taat, maka tandanya dia akan
masuk surga, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kemudian tanda-tandanya saja tidak ada, terus mengharap surga, yaitu sama dengan mengharap hujan tapi tidak mendung. Fawallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada selain Tuhan kecuali dirinya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu, sungguh beramal, melaksanakan bi'amali ahlil jannah, perbuatan penduduk surga. Hatta ma yakunu, sehingga tidak ada bainahu, antara dirinya, wa bainaha, dan antara surga, illa dhira'un, kecuali sejengkal, saking dekatnya gitu ya. Jadi ada seorang yang amalnya itu perbuatannya itu perbuatan penduduk surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya kecuali sedikit saja, kematian saja misalkan. Fayasbiqu alaihil kitab, terus ternyata mendahului alaihi, atas orang tersebut, alkitabuh, tulisan malaikat tadi. Faya'malu, kemudian orang tersebut melakukan bi'amali ahlin nari, perbuatan penduduk neraka, ayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan sungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu, sungguh melakukan bi'amali ahlin nari, hatta ma yakunu hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian mendahului atau tertulis alaihi, atas dirinya, alkitab, catatan malaikat itu, faya'malu bi'amali ahlil jannah, kemudian dia melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan penduduk surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Bahwa di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi di sini dicontohkan di hadis ini, yang satu sejak kecil dia ahli taat sampai tidak ada penghalang bagi dirinya kecuali kematian untuk masuk surga, tapi ternyata karena tertulis orang tersebut akan masuk neraka, maka dia melakukan perbuatan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka. Dan yang kedua adalah sebaliknya, dia ditakdirkan masuk surga sementara dari kecil dia ahli maksiat, gitu ya. Cuma kata Imam Nawawi yang mensyarahi Syarah Muslim, mengatakan termasuk kelembutan Gusti Allah, bahwa katanya sangat amat jarang kejadian yang pertama. Jadi kejadian orang yang dari kecil taat kemudian berubah menjadi memiliki perilaku ahli maksiat hingga masuk neraka itu sangat jarang. Yang banyak itu yang kedua. Nah, ini masuk kelembutan dan rahim serta welasnya Gusti Allah gitu ya. Itu seperti itu. Itu takdir. Makanya ada cerita di zaman Nabi Sulaiman, ada orang yang salah satu rakyatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kan raja. Salah satu rakyatnya itu tertulis dia akan mati di India. Sementara dirinya, jadi sejam lagi dia akan mati di India. Sementara dirinya masih ada di hadapan Nabi Sulaiman. Gitu ya. Maka kemudian malaikat Israel, pencabut nyawa, itu kemudian berbisik ke Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, orang ini tertulis akan mati di India, tapi ini kok masih ada di depanmu. Kata Nabi Sulaiman, tenang saja, tunggu sebentar. Ditunggu sebentar, ternyata orang ini mengajukan angkat tangan. Nabi Sulaiman, wahai raja, raja sekaligus nabi. Iya, kenapa? Saya itu dari kecil penasaran banget ingin ke India. Bisa nggak
sampean bantu saya untuk ke India. Kapan? Ya saat ini juga. Bisa, gampang. Karena seluruh makhluk Allah itu apa namanya, mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman manggil angin, angin antarkan orang ini ke India. Beres tugasnya Nabi Sayyid apa malaikat Israel beres. Nah itu cerita ini menunjukkan bagaimana takdir itu bekerja. Kira-kira demikian. Cuma seluruhnya itu tidak boleh dan tidak dibenarkan di dalam syariat seseorang itu berpangku pada takdir. Tidak boleh. Di hatinya harus meyakini bahwa pemilik surga adalah Allah dan yang memasukkan surga adalah Allah, bukan amal. Tapi di zahirnya kita harus beramal karena harus mengikuti pertanda-pertanda yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Kiranya cukup. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Mukhlisin. Ya, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Sangat luas sekali ya penjelasan, seperti banyak juga apa tentang biografi Ibnu Mas'ud yang luar biasa. Kemudian juga tadi menyinggung tentang aborsi, juga tentang apa namanya kejadian ya di dalam janin yang tentunya ini bukan suatu kebetulan, lagi-lagi ini merupakan tanda kenabian Rasulullah. Bagaimana beliau tahu tentang kejadian di dalam rahim. Sementara waktu itu tidak ada alat ya untuk mendeteksi kejadian di dalam rahim. Ustadz, mohon maaf Ustadz, boleh ditutup screen-nya. Nah, saya kayak ngomong sendiri Ustadz kalau misalnya nggak kelihatan. Ya, Ibu-ibu, saya buka pertanyaan ya, karena saya ada pertanyaan barangkali juga menjadi ilmu buat ibu-ibu, karena ada bapak-bapak juga ya, ada bapak ya satu. Nah, terkait dengan aborsi Ustadz. Nah, kalau misalnya mohon maaf, misalnya ada kejadian misalnya pemerkosaan gitu. Apakah dibenarkan atau dibolehkan untuk melakukan tindakan aborsi? Ya, sementara kita tahu semua bahwasannya itu ya, musibah gitu. Kira-kira bagaimana Ustaz? Baik. Itu yang kalau pertama. Mengikuti Ya, kemudian yang kedua Ustaz. Maaf Ustaz ya, biar ini ibu juga maklumat tambah banyak. Ini berkaitan dengan nifas. Ini kan keguguran ya. Kalau misalnya keguguran, kalau melahir ya, lahir normal gitu. Biasanya ada nifas kan. Ya mulai biasanya 40 hari, maksimal 60 hari. Kalau misalnya keguguran, apakah dianggap punya nifas atau tidak? Kalau tadi kan yang itu sudah dijelaskan kalau merawat jenazahnya gitu kan, karena apa merawat cabang bayi yang keguguran. Kalau misalnya nifasnya bagaimana? Itu yang kedua. Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jika mengikuti pendapat yang tadi ya, sebelum berumur 4 bulan itu memang belum ditiupkan ruh dan itu masih segumpal darah, itu ulama akan mengkiaskan seperti azl. Azl itu apa ya? Ya mengeluarkan sperma bukan di rahim gitu. Jadi dikeluarkan. Dan itu dibenarkan di dalam syariat karena ada hadis dari para sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl sementara Al-Qur'an turun. Artinya azl itu hukum aslinya kalau dalam fikih ya makruh saja. Nah, berdasarkan ini kalau memang mengikuti pendapat yang ini berarti boleh gitu.
boleh. Karena itu kan belum berbentuk, Mbak. Katanya masih sebiji apa gitu, sebiji apa kacang masih gitu katanya. Kalau belum 4 bulan. Nah, Iya. jadi berdasarkan itu ya diperbolehkan gitu. Iya. Ya Ustadz, izin Ustadz nambah pertanyaan Ustadz. Tadi kan nifas ya yang kedua. Ah, Nambah pertanyaan. Kalau misalnya tadi keguguran, misalnya sebulan atau 2 minggu, tadi seperti kecebong ya. Nah, kalau bahasa Indo nggak tahu, yang bahasa Malaysia itu kan seperti kecebong. Nah itu ketika misalnya keguguran, apakah itu dianggap mohon maaf dalam tanda kutip itu dibuang begitu saja, atau juga perlu dikubur Ustaz? Tadi kan kalau baik. ngafani mungkin tidak gitu. Kalau ngafani kan enggak gitu. Tapi kalau dikubur atau tidaknya ini? Itu pertanyaan yang ketiga Ya. Ustaz. Mohon maaf. Untuk Ibu-ibu. yang nifas nanti bisa dibantu oleh ibu-ibu ya. Itu mungkin mereka lebih tahu. Apakah ketika keguguran itu biasanya sama dengan habis melahirkan? Itu mungkin mereka lebih tahu. Nah, untuk yang ketiga barusan itu ini masuk dalam kategori akhlak, etik saja. Jadi secara etis ya harus dikubur gitu loh. Meskipun sebenarnya boleh gitu dibuang ke tempat Dibuang. sampah boleh. Iya, karena itu semacam ya gimana ya? Ya seperti itu. Kira-kira itu masuk dalam bab etis aja, etika. Ya, Masya Allah. Ya, barangkali Bapak Ibu peserta ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, disilakan. Ini Oh iya, sebenarnya kemudian saya nambahkan dikit ini. Kalau sudah di atas 4 bulan, itu sunnah diberi nama. Sunnah. oh Karena bukan itu setelah nanti lahir Ustaz ya. apa? Kalau kegugurannya itu di atas 4 Oh, bulan, maaf. oh Jadi ya. si bayi itu harus dikasih sunnah dikasih nama. Bahkan itu yang di atas 4 bulan itu sudah layak nanti menjadi syafaat bagi orang tuanya. Kan disebutkan bahwa apabila seorang ayah, ibu punya anak meninggal sebelum balik, itu kan seluruhnya nanti jadi syafaat. Syafaat. Iya. Jadi nanti di depan surga itu ada anak-anak kecil, oleh malaikat disuruh masuk. Mereka menolak. Kenapa kalian demo di depan surga gak mau masuk? Kami gak mau masuk kecuali orang tua kami sudah masuk. Jadi yang punya anak tiga dan dua, satu itu ditawar sebenarnya oleh sahabat. Kalau satu gimana ya Rasulullah? Rasulullah gak jawab. Jadi harus dua. Punya bayi dua wafat. Gitu. Sebenarnya ini kan sedih kan, Iya jelas, tapi itu jelas malah Ustaz. di akhirat itu jadi syafi' gitu loh. Itu ditawar sebenarnya oleh sahabat. Kalau satu gimana harus nggak jawab nanti. Nah, Jadi sunnah berarti dikasih nama. sudah dikasih nama. Berarti secara tidak langsung ketika misalnya keguguran atau naudzubillah misalnya ada orang tua yang anaknya meninggal, ya harus ingat hadis itu ya Ustaz. Iya, betul. Untuk menghibur diri ya, bahwasannya nanti di akhirat justru dia yang akan menjemput gitu. Dan kalau misalnya udah dewasa dan durhaka, di akhirat bisa jadi gak gabung gitu kan, mending meninggal dalam tanda kutip ya, Betul, betul. meninggal masa kecil. Cuman ya Makanya tentu, ada ulama itu ketika meninggal tiga itu ketawa dia, masya Allah. ketawa. Kok ketawa? Dia ngomong anaknya meninggal kecil-kecil sampai tiga. Tiga ini jaminan saya masuk surga. Ada begitu. Ya tapi berat juga ya Ustaz ya. Ya, berat. Sampean yang pernah ngalami sekali ya? Ya keguguran, tapi belum 4 bulan waktu itu Ustaz. Udah masuk sebulan aja.
Ya, ini Bu Ari. Bagaimana dengan hari-hari Ustaz? Oh, hari-hari Ustaz. Kalau hari-hari ya, silahkan. Hari-hari apakah wajib? Biasanya kan ya di sebagian tradisi gitu kan, dikasih ini, dikasih itu. Apakah memang harus seperti itu atau boleh diulang saja hari-hari? Ya, hari-hari ini memang masuk tradisi sebenarnya ya. Tapi apapun yang terpisah dari anak Adam, manusia, itu layak dihormati. Sebenarnya kan berangkat dari sana. Tapi tidak pas kemudian seperti di Madura itu harus di lampu, dikasih lampu, harus di segala macam ya, dikasih bawang-bawang, itu sebenarnya enggak gitu loh, Pak. Meskipun saya secara pribadi melakukan itu, tapi bukan saya karena menghormati orang-orang tua gitu ya. Tapi kalau kita mau ke fikih itu sebenarnya ya tidak ada. Ya, berarti ya dikubur aja ya karena itu darah ya. Ya. Ya seperti itu Ibu Haryati ya. Karena ada Ibu Ari Haryati, ada Ibu Haryati. Masya Allah. Tabarakallah. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu waktu masih ada? Jadi menguburnya sunnah gitu ya. Tapi memberi penerangan lampu atau apa, kalau orang sekarang kan lampu. Musim dulu itu masih pakai lentera kayak gitu ya. Itu sudah tidak, itu sudah kalau di fikih ya, itu malah nggak perlu ya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu ya. Tapi ya gimana lagi, kita dibilangin oleh tangga. Iya, menghindari fitnah ya Ustaz ya. Kalau memang itu bukan suatu dosa ya nggak masalah gitu ya. Tapi itu menghindari fitnah kan wajib gitu kan. Masya Allah. Ustadz, ada lagi? Ada yang nanya saya tanya ya Ustadz ya. Iya, ahlan. Ibu Haryati, Masya Allah. Itu tentang takdir Ustadz. Tadi kan membahas tentang takdir ya. Nah, saya mau tanya, kayak misalnya kita itu, takdir itu kan bisa berubah kalau kita berdoa ya Ustadz ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita misalnya berdoa di akhirat nanti kita dijodohkan dengan sahabat Nabi, bisa nggak Ustadz? Soalnya saya seneng-seneng sama Khalid bin Walid Ustaz. Gitu, aku juga mau. Saya jatuh cinta sama beliau itu. Woi. Saya mau dinikahin sama dia. Siapa itu? Mana biasa ampun. Mbak, suaminya Mbak dulu ya. Udah nyosor duluan. Nangis suaminya Mbak, nungguin. Masya Allah. Poha, udah jogo Poha. Jadi pertanyaannya berat sekali. Jangan lupa makan obat Mbak. Baru denger ini. Tapi kita melihat idolanya Ibu Haryati ini sudah bagus ya daripada idolanya artis gitu ya. Karena almar'u ma'aman ahab itu kan janji Nabi. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama yang dicintai gitu ya. Hendaknya kita mencoba atau berkenalan dengan orang-orang soleh supaya mencintai mereka. Yaitu mungkin saja Ibu, mungkin saja terjadi. Tapi ketika sudah punya suami di dunia ini yang repot. Nanti saya dimarahi suaminya. Boleh kan Ustaz di sana? Di surga Ustaz. Ya, berkumpul itu kan tidak harus menikah Ibu. Berkumpul itu tidak harus menikah. Kalau berkumpul dengan orang yang kita cintai itu sekedar berkumpul aja kan sudah nikmat. Iya kan? Oh, nggak boleh punya dua ya Ustadz ya? Ya, Andri nggak boleh. Enggak, ya Ustadz. Hai. Jadi boleh, Ustadz, ya. Ya,
takdir yang tadi itu yang bisa menolak takdir adalah doa, itu yang ada di catatan malaikat, bukan yang di ilmullah gitu ya, bukan yang di ilmunya Allah. Jadi yang ada di malaikat itu bisa berubah, masih bisa berubah. Bahkan ada ulama yang mengatakan yang ada di Lauhil Mahfuz pun masih bisa, meskipun ini khilaf ya. Nah, wa indahu ummul kitab, apa itu? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi ummul kitab itu yang khilaf ulama. Maka ummul kitab itu ilmullah ataukah ummul kitab itu Lauhil Mahfuz? Kalau yang berpendapat Lauhil Mahfuz, maka yang di Lauhil Mahfuz tidak berubah. Tapi Imam Ar-Razi itu menafsirkan ilmullah. Karena Lauhil Mahfuz masih makhluk. Makhluk itu bisa berubah gitu. Masya Allah. Ya, makanya ada cerita di mana, di dulu di zaman Bani Israel ini ada kiai yang ibadahnya itu Masya Allah, santrinya ribuan. Kemudian ada santri barunya ini ternyata wali. Dia bisa melihat Lauhil Mahfuz, sering dibukakan hijab oleh Allah, penghalang sehingga bisa menembus Lauhil Mahfuz. Ketika melihat ke Lauhil Mahfuz, ternyata dia melihat catatan kiainya ini syaqiyun, bukan sa'idun. Tadi kan di hadis ada syaqiyun au sa'idun. Dia termasuk yang celaka. Kaget dia. Masa kiai saya masuk yang celaka? Santrinya ribuan, ibadahnya insya Allah. Akhirnya ketika ngadep ke kiainya, dia kelihatan gelisah kan santri ini, murid ini. Kenapa kamu gelisah? Enggak kiai, enggak ada apa-apa. Enggak, kamu pasti ada apa-apa. Karena dipaksa dia cerita bahwa sang kiai itu tertulis syaqiyun. Akhirnya kata kiai apa? Sebelum kamu tahu, saya sudah tahu dari dulu. Nah, kalau di Lauhil Mahfuz saya syaqi. Lu kok kiai gak berubah gitu? Maksudnya tetap jadi orang yang taat. Lu bukan tugas saya untuk memasukkan saya ke kelompok syaqiyun ataukah sa'idun. Tugas saya itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata besoknya si santri ini dibukakan lagi, catatan di Lauhil Mahfuz itu berubah menjadi Said gitu. Tapi ini tidak tahu ya, kisah ini apakah riwayatnya sahih atau tidak, cuma ada. Ya, berarti yang terpenting kita bagaimana terus memperbaiki diri ya Ustaz. Tidak peduli bagaimana nanti apa yang diperlakukan Allah terhadap kita. Entah kita mau, sing penting Allah ridho gitu ya. Ya kita mau diapain aja ya kita nggak peduli gitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Haryati ya, mungkin sah-sah saja ya karena berdoa ya. Urusan dikumpulkan seperti apa nanti oleh Allah ya terserah Allah kan gitu kan. Ya jadi silahkan Ibu doa teruskan lanjutkan ya. Mafis muskilah ya, tidak ada masalah insyaallah. Iya, masih ada harapan kok. Yang jelas pasti berkumpul Ibu dengan yang dicintai itu pasti berkumpul. Iya, pasti berkumpul. Amin, 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 ya. Pasti janji. Karena janji Allah. Cuma dalam konteks menjadi suami saya tidak tahu. Tapi pasti berkumpul dengan yang dicintai itu pasti. Yang dicintai. Amin, amin ya Rabb. Insyaallah kita semua juga dimudahkan kelak berkumpul ya. Yang mau duluan nggak apa-apa berangkat duluan, saya belakangan aja nanti ya nyusul. Ya ibu-ibu mungkin cukup, kalau ada lagi nggak apa-apa biar tidur nyenyak nanti, soalnya kalau ada yang ditanyakan kemudian nggak terrealisasi takutnya bisa mengganggu tidurnya nanti. Tidak ada ya sepertinya. Sudah, kalau tidak ada
dikembalikan ke antum Ustadz untuk berdoa, dan buat Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya, semoga ilmu yang didapat berkah manfaat di dunia dan akhirat. Ya fadhil Ustadz. Baik, kita tutup majelis pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Allahumma fiq lahu thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mama. Ya, Ibu-ibu, terima kasih. Dari saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri. Saya juga Ustadz.